Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Arman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya sedang berada di Permata Hijau Swiss dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman saya yaitu namanya Jessica Mortusi. Ini keren banget karena Jessica ini punya brand namanya Mortusi dan batiknya ini udah goes internasional. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sama saya mau nanya tentang culture diplomasi. Nah, penasaran? Simak video berikut ini. Let's go! Salam sehat nih, gila udah lama banget ketemu. Ya ampun. Thank you Bi, makin hebat nih bos Ruby. Yes, pas nih, kamu ngobrol sama Jessica. Iya banget ya Bi. Aduh, oke Bi, oke. Catch up bisnisnya Jessica bulan makin. Amin. Kita ngobrol yuk. Yuk. Aduh, asik banget ya Bi. Iya. Lagi cerah di Jakarta. Halo Jess, wow. Bi. Long time no see. Banget ya. Wah. Udah berapa tahun ya Bi? Iya, beberapa Covid tahun udah ya. 2 tahun. Iya. Habis itu kita terakhir pas syuting itu kayaknya udah 3 deh Bi 3 kayaknya. tahun ya? Oh deh 3 tahun. Jessica, Thank makin you. cantik. Thank you, Berkarya Bi. terus gue Amin. follow terus kan IG lu kan gue lihat activity-nya. Wah, mantap nih. Amin. Bahkan lu juga jadi narasumber di acara sama Pak Menteri ya. Iya, Jess. benar baru beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu. Keren, Jess. Jess, gue mau catch up nih. Iya nih. Bagaimana suasana setelah pandemi pastinya kan. Pasti juga bisnis mengalami perubahan Iya. apa. Nah, mungkin ngobrol-ngobrol apalagi kan lu sendiri sebagai pelaku bisnis di dunia yang berhubungan sama pariwisata. Banget, Bi. Iya kan, Aduh, Jess? berhubungan banget deh pokoknya. Coba dong Des, ceritain nih sambil kita ngopi ya. Iya deh, ternyata ya, aneh. Jess, ya. Aduh, enak banget ya, Bi. Pagi-pagi nih kita ya langsung ngopi dulu, Bi. Iya, silakan Jess. Wah, temen Jessica ini pengusaha di bisnis batik. Jadi batiknya namanya Mortusi. Iya, bener. more and get more ya. Iya, benar-benar. Filosofinya Mortus itu nggak Bi apa, Bi? Apa sih Jess? Iya, filosofi Mortus itu ya tadi, misalnya more to see kan, dimana aku tuh sangat mengharapkan para customer ataupun bukan customer pun yang ingin mengetahui Mortus itu, begitu mengetahui dia akan mendapatkan lebih lagi benefitnya. Jadi bisa lebih tahu lebih dalam tentang Mortusi, filosofi mengenai batik, dibalik dari desain itu ceritanya seperti apa dan pokoknya tuh akan mendapatkan lebih informasi, kebahagiaan, kenyamanan gitu, makanya namanya Mortusi gitu. Yes, Jess. Apa? Itu kan bicara soal batik kan, batik yang you kerjakan kan udah goes internasional nih. Iya, bahkan Bi. sampai fashion show dipakai juga sama orang-orang bule expat gitu kan ya. Iya. Nah, waktu itu kalau gue flashback sedikit ya, apa sih yang menjadi visi misi lu tuh waktu itu untuk batik ini? Iya, visi misi gue tuh sebenarnya pas pada saat itu tuh mungkin sekitar 7 tahunan lalu tuh awal mulai kan Mortus itu sebenarnya modern kan desainnya. Tapi karena kesini-sini kan namanya juga kita umur ya, tambah lama tambah dewasa istilahnya. Aduh, kayaknya gue tuh kayak harus sumbangsih nih sama bangsa negara. Apa nih yang bisa gue sumbangsihkan gitu. Nah, ya udah Tuhan berikan kita karunia, talenta dengan gue bisa berkarya ini. Jadi akhirnya gue sebagai juga asli orang Solo, Jogja dan Semarang. Jadi gue tuh rasanya itu adalah heritage dari bangsa kita kan, batik. Jadi rasanya gue harus sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan batik. Nah, maka dari itulah dari situ gue tuh udah mulai mengangkat wastra di Wastra Nusantara. Jadi
sebenarnya utamanya Mortusi itu terkenal dengan batik ya. Iya, Orang tuh iya. dikenal tuh ikoniknya tuh batik. Pokoknya kalau Yes. udah Mortusi itu batik. Tapi sebenarnya gue juga mengangkat kain-kain tradisional lainnya seperti ulos, songket, Iya, tenun, ikat, endek dari Bali kayak gitu gue sebenarnya angkat, dan di seluruh Indonesia pun sebenarnya mempunyai motif-motif batik di setiap pulau dan daerahnya gitu. Yang terkadang orang tuh memang batik sendiri asalnya memang dari Pulau Jawa, asalnya memang dari Solo, dari kerajaan Pakubuwono zaman dulu ya, raja-raja zaman dulu memang aslinya dari Solo. Iya. Tapi seiringnya perkembangan waktu di setiap daerah punya motif batik masing-masing. Jadi itu gue tuh pingin pokoknya merepresent kain-kain tradisional Indonesia gitu, untuk Indonesia dan untuk dunia gitu. Sampai dunia ya, jadi Iya. orang tahu nih, memperkenalkan, jadi goes internasional. Iya, tapi Yes. untungnya kita juga nih bangsa Indonesia patut bangga juga karena batik itu udah di-appreciate dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan leluhur kita yang benar-benar memang udah paten punya Indonesia gitu batik. Mantap ya. Senang Makanya sekali. kita juga karena udah dunia internasional aja, UNESCO aja sudah mengakui gitu loh, sudah menyatakan seperti itu sebagai heritage Indonesia. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia juga harus wajib mencintai dan melestarikan itu sih. Itu sih perspektif gue sih mengenai batik sendiri batik, ya. Makanya dari situ gue juga percaya dan gue punya keyakinan istilahnya dengan niat baik ini mudah-mudahan bisa mengharumkan nama bangsa juga di Indonesia maupun di luar gitu. Wow. Nah, tadi kita sempat pas lagi jalan tuh sempat ngobrol culture diplomasi. Iya. Nah, apa nih? Menarik, tadi Unik ya? sempat ngomong sekilas ya. Kayak gimana gitu ya. Yes. Iya, culture diplomasi itu sebenarnya kan bahasa Indonesianya kan diplomasi budaya ya, Bi. Budaya, Ya. iya. Culture diplomasi. Diplomasi budaya. Diplomasi itu penyampaian ya, cara penyampaian kayak ngobrol Iya, kita iya, ini juga yes. bisa disebut diplomasi. Yes. Cuman diplomasi itu banyak jenisnya, ada yang resmi, Iya. ada yang nggak resmi, ada yang santai. Resmi itu juga ada yang bidang ketahanan, ada ekonomi, dan ini adalah bidang budaya ceritanya. Nah, culture diplomasi itu sendiri banyak terdiri dari banyak hal juga, Bi. Yes. Di antaranya satu mengenai pariwisata. Itu juga wujud dari culture diplomasi atau diplomasi budaya. Terus ada juga di bidang wastra diplomasi. Wastra diplomasi itu yang aku jalankan selama ini. Wastra itu sama dengan kain. Kain, yes. Nah, wastra itu kain. Jadi ya melalui kain, melalui batik tuh kita diplomasikan Menyampaikan, Indonesia, yes. ceritakan Ceritakan, perspektif yes. Indonesia ke dunia gitu. Itu namanya yes, wastra diplomasi. Itu bagian dari culture diplomasi itu. Dan ada juga gastro diplomasi. Gastro diplomasi itu gastro itu adalah suatu filosofi tentang makanan. Makanan? Nah, Makanan. ini nih Bi, pas banget Ini Bi. juga ya? Ini adalah jajanan tradisional kan Bi, tuh. Yes, yang yes, kayak yes, yes. gini-gini nih tuh Bi, tuh bener banget yang kayak bangsa nih. Kayak bangsa ada lemper, Iya. habis itu lupis, segala Lupis, macam ini Bi. ya, kue basah. Ini Ini, bagian juga. Ini juga bagian dari culture diplomasi yang disebut dengan gastro diplomasi gitu. Jadi ada beberapa di balik budaya itu yang mewakili diplomasi yang diplomasinya tuh sebenarnya soft. Kalau ini tuh disebutnya diplomasi yang soft diplomasi ya. Soft diplomasi ya. Nah. Tapi ini bagian dari tadi menyampaikan itu ya. Benar. Ini tuh soft diplomasi karena di sini tuh kita merepresent kita Iya. negara kita Indonesia, tapi dengan cara yang relax, Iya. enjoy, tapi tuh orang itu tuh bisa mengetahui, oh ini tuh Indonesia, oh asik ya Indonesia ya, ih Indonesia Yes. cantik banget budayanya, Indonesia tuh indah banget pantainya, itu adalah culture diplomasi. Terus ini nih jajanan, oh ternyata jajanan street foodnya tuh Yes. kayak gini toh, enak toh. Oh ini loh gastro diplomasi. Yes, Kain yes. batik itu berasal dari Solo. Habis itu juga mempunyai filosofi ya Iya. tentang kebijaksanaan, kemuliaan, kesetiaan, cinta, kasih. Itu tuh ada tuh di batik. Itu tuh kalau misalnya kita benar-benar menjiwai filosofinya tuh bagus banget maknanya untuk kehidupan, Bi.
Makanya raja-raja zaman dulu Iya. memang wajib banget pakai batik dan menciptakan batik tuh penuh dengan arti untuk kehidupan kita. Nah, itu juga Iya. adalah wastra diplomasi disebutnya. Oh, itu juga wastra diplomasi. Nah, itu semua balutannya adalah cultures diplomasi, ibunya ceritanya gitu. Ibunya ya. Wow. Jess, Apa ini tuh? gue pengen nanya-nanya lagi banyak sih Jess. Tapi mendingan kita sambil makan sambil keliling juga yuk. Boleh, Kita boleh, ngobrol boleh. ya. Gua Oke. Ajak lihat keliling. Iya, kayaknya seru nih. Oke. Oke, Bi, kita icipin ini Icip Bi, dulu ya. 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 Icip dulu. Oke. Gastrodiplomasi. Iya, gastrodiplomasi, Bi. Ada lemper dan ada lumpia. Ada lupis, terus yang kayak gini nih juga dari Bali juga nih. Cara kan, aku kan lahir di Bali, selama tinggal di Bali, jadi tuh bener-bener udah deh pokoknya cinta banget ya sama pariwisata Indonesia ya, Bi ya. Jess, Iya. ini berasa kayak di Bali ya Jess? Banget, Bi, ya ampun, ini tuh feel-nya tuh Bali banget ya, Bali. resort banget ya. Lu kan juga dari Bali kan? Iya, Bi, gue tuh lahir di Bali, Iya. terus habis itu lama tinggal di Bali lah beberapa belas tahun gitu. Berapa belas tahun ya? Mm-mm. Wow. Nah, tadi kan gue juga sempat ngobrol nih. Dari lu mulai batik dan juga goes internasional. Lu rencana kedepannya ada apa nih Jess? Iya bener, Bi, yang pasti tadi kan harapan kita kan melestarikan batik ya, Bi ya. Iya. Yang pasti itu tetap harus konsisten, Bi. Harus konsisten. Tetap harus konsisten. Jadi perjuangan gue nih selama ini kan Iya. tetap menjalankan wastra diplomasi ini kan terus berjalan. Dan kedepannya mudah-mudahan Tuhan masih berikan sehat, panjang umur Amin. juga, dan terus kasih karunia kita untuk terus berjuang untuk melanjutkan ini, Bi gitu. Karena kan dengan segala keterbatasan kemarin juga COVID, jadi Iya, kan kita otomatis harus cooling down ya. Kita mungkin dikasih waktu untuk merenung, untuk dikasih waktu Tuhan juga untuk istirahat ya, Bi. Iya, Jadi iya, ya nanti setelah mudah-mudahan dunia kembali lagi pulih baik, terus ya kita tetap jalankan itu ke benua-benua lainnya gitu. Karena wish gue nih nanti nextnya tuh kita akan coba masuk ke Afrika. Untuk lanjutkan lagi wastra diplomasi ini gitu. Wow, sampai ke Afrika ya. Sampai ke Afrika, itu wish gue nanti. The next mudah-mudahan dengan segala bantuan dan juga karunia dari Tuhan bisa nanti. Nah Jess, waktu pandemi kan pasti mengalami kayak shifting atau perubahan. Iya. Nah, apa yang lu waktu itu lakukan Jess? Lu kan tetap konsisten dalam berkarya. Nah, gimana tuh Jess? Iya, jadi pas kemarin, pas tahun lalu, awal-awal Maret itu kan kita bener-bener semua ya, kita kaget banget, nggak nyangka akan terjadi ini kan. Wah, padahal itu Maret itu tuh bulan Januari atau akhir Februari, Januari akhir itu tuh baru banget pulang show juga. Dari show dari luar negeri. Dari luar negeri baru Iya, pulang iya. show, habis itu pas ndalahnya kok nggak kena kejadian itu tuh udah wabahnya udah sampai ke lock di sana, jadi udah sempat masuk Indonesia. Iya. Dan sebenarnya di tahun kemarin itu lagi banyak banget jadwal juga, jadwal padat show juga keluar ya, juga, iya. udah sampai Desember itu tuh istilahnya. Ya namanya kita kalau show di luar itu kan nggak bisa instan ya, Iya, semua tuh udah udah harus prepare semuanya ya, di-manage semua ya. semua juga nggak dengan mudah itu semua, iya. semua kita koordinasi dengan sana segala macam, tapi ya semua berkata lain, kita juga nggak akan nyangka akan terjadi seperti ini, dan alhasil ya semuanya cancel tahun lalu, pure nggak ada sama sekali show. Show ya. Bener-bener mandek total, dan apalagi di masa-masa lockdown itu ya otomatis seluruh staff apa segala macam juga kita berhenti total. Tapi di masa perenungan itu gue juga tetap berusaha untuk berkarya dan lebih banyak mungkin mengerjakan hal-hal sosial gitu. Jadi gue banyak buat masker untuk dibagi-bagi. Sempet kemarin kita juga sama teman-teman gue nih SMP, alumni teman-teman yang di Bali, itu kita kumpulin dana, kita buat masker gratis, kita bagi ribuan masker waktu itu ke Bali. Pada saat masih COVID tuh lagi tegang-tegangnya. Jadi gue sama teman-teman nggalang dana secara sukarela.
Terus kita bikinin masker ribuan untuk kita kirim ke Bali dan kita bagiin ke semua orang yang di jalanan, yang membutuhkan lah. Pokoknya kita kasihin itu masker secara gratis. Itu juga salah satu kemarin tahun lalu pas awal-awal mulai itu gue tuh langsung kayak punya inisiasi itu dan disambut baik juga sama teman-teman gue yang di sana karena mau gimana pun juga hati gue tuh nggak bisa lepas dari Bali gitu loh. Jadi tuh begitu mereka kayak begitu juga, pariwisata kan mereka kan totally pariwisata ya 100% ya. Begitu ada begini tuh anjloknya banget, bener-bener nol banget gitu, nggak ada ini banget. Makanya gue juga sebagai putra daerah gitu istilahnya juga sangat berempati dan gue berpikiran apa yang bisa gue bantu untuk mereka gitu. Ya udah pada saat itu memang kita urgensinya kita harus pakai masker untuk menekan laju wabah ini kan, jadi akhirnya itulah yang gue lakukan pada saat itu ya kita alihkan semua dari yang baju boro-boro orang mikir baju ya, apalagi kan baju-baju Mortusi kan istilahnya apa ya untuk memang kita bisa segala macam event, cuman kan nggak bisa kayak setiap saat beli apa segala macam. Orang kan lebih prioritasin kesehatan, lebih apa ya makanan karena pekerjaan juga mandek, jadi skala prioritas tuh udah berubah total gitu. Dan gue ya berkarya, gue tetap berkarya, tetap desain, terus gue tetap tadi misalnya sosial, bikin masker dan sebagainya. Jadi ya tetap berusaha walaupun itu sangat slow down banget. Luar biasa, emang ada passion. Amin. Tapi berita baiknya sekarang ini kan mulai pemulihan nih. Iya. Vaksin udah ini. Iya. Udah 100 juta orang di Indonesia yang udah vaksin pertama. Nah, makanya ini udah prepare, pasti kembali kangen untuk pariwisata lagi pastinya kan. Bener. Akan bangkit. Banget. Dan juga pastinya juga Jessica juga udah siap-siap. Oh iya, ada juga di tahun lalu itu. Selain itu juga, karena kan drop banget kan ekonomi pariwisata di sana kan. Itu gue tuh sempet juga langsung ke Bali di saat bener-bener lagi lockdown banget. Itu waktu itu koordinasi dengan Kabupaten Karangasem di Bali ya. Kita bantu mereka untuk bangkitkan ekonomi setempat pengrajin tenun ikat Bali. Disebutnya endek. Itu terkenal namanya endek. Itu makanya kan gue ada desain endek juga kan. Nah, gue datang ke sana, terus kita kasih motivasi dan kita kasih gimana untuk membangkitkan ekonomi para pengrajin di sana dan kita buat fashion show di sana secara hybrid. Online offline ya? Online offline di sana tuh tengah-tengah lagi itu. Jadi nanti bisa deh di insert di sini berita-beritanya ya. Nanti ada semua berita-berita, waktu itu ada banyak juga teman-teman dari media ngeliput pada saat itu. Jadi kita buat waktu itu fashion show-nya di Taman Ujung, itu di suatu kerajaan di Karangasem. Taman Ujung Palace namanya. Terkenal banget itu, dan itu tempat sangat-sangat private dan kita benar-benar bersyukur dikasih privilege bisa show di sana. Kita bikin benar-benar panggung yang gede dan itu hybrid itu tadi online, offline-nya juga banyak dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat yang memang appreciate dan membantu kita untuk untuk show gitu. Jadi pada saat itu tengah-tengah lagi COVID tahun lalu itu gue tuh sempat bikin fashion show untuk endek di situ. Jadi mengangkat pengrajinnya, kita beli kainnya, terus kita buat desainnya, kita showkan langsung di situ di Taman Ujung itu. Wah, gitu. Tahun lalu itu. Amin. Terus exciting ya. Amin. Itu semua tuh karena apa tau nggak? Karena niatan kita aja sebenarnya. Gue tuh sebenarnya nggak expect yang bakal gimana, karena kan kita semua tahu ya, maksudnya. Fashion ini adalah kebutuhan yang tersier ya, maksudnya sekunder lah gitu. Utama kan sekarang tuh kesehatan dan makanan itu kan. Tapi ya udah itu lagi balik lagi apa yang gue bisa lakukan itu loh dengan niatan baik dan keterbatasan yang ada bakat gue ini itu aja sih. Terus ya udah kita bantulah di sana yang memang butuh dibantu dan diangkat ekonominya, itu aja sih, dari berangkat dari situ aja bermulainya gitu.
bisa bikin acara di Taman Ujung tadi ya? Iya benar, bersyukur banget Bi. Itu kan kerajaan aja sih. Iya benar. Kok bisa ya? Makanya itu juga ya, maksudnya tuh believe or not ya, maksudnya itu semua kuasa juga nih dari yang di atas, dan itu bener-bener gue sangat nggak menyangka banget dan bersyukur banget. Dan Bi, tahu nggak, sebelum kemarin masa COVID yang kita buat show di sana secara hybrid ya, untuk support pemerintah Karangasem ya. Sebelum itu beberapa tahun sebelumnya, kalau nggak salah di tahun 2016-an, nanti kita bisa insert juga di sini informasinya tuh, gue tuh sempat bikin video klip di Taman Ujung juga. Video klipnya More to See. Dua session malah buatnya di situ. Satu sessionnya mengangkat tenun ikat Bali, endek yang asli dari Karangasem. Nama desanya tuh Sidemen. Sidemen. Sidemen namanya. Terus kedua yang pasti dengan ikonnya More to See dengan batiknya. Jadi gue tuh waktu itu bikin 2 video klip di Taman Ujung itu dengan segala macam angle yang sangat cantik banget kerajaan di Karangasem itu. Jadi itu juga suatu hal yang luar biasa banget karena video itu kita kita tayangkan di Fashion Week di Dubai dengan secara holografik, secara holografik. Iya, jadi tuh maksudnya pakai ada teknik lighting. Terus dia seolah-olah tuh penarinya sama model-model gue tuh seolah-olah tuh bener-bener tampil karena secara holografik gitu. Secara Dubai kan lo tau kan teknologinya dan mereka sangat appreciate banget karena pada saat kita tayangkan di Dubai itu di Fashion Week itu tuh benar-benar mereka tuh bisa melihat keindahan Indonesia dalam satu frame. Dalam satu frame karena di video klip itu benar-benar gue tuh selain gue mempresentasikan baju yang gue desain, tapi gue juga mempresentasikan Indonesia, the wonderful Indonesia, the wonderland, ya kan, in the universe gitu loh, Bali gitu loh. Jadi tuh bener-bener masyarakat sana tuh appreciate banget pangeran-pangerannya pada nonton masyarakat di sana ya, Emiratinya tuh ya bener-bener mereka tuh kayak tuh lihat cantik banget Indonesia. Mudah-mudahan itu juga salah satu bentuk dari gue mengaplikasikan cultures diplomasi itu. Dengan cara ya selain baju tuh gue menampilkan landscape-nya Indonesia yang memang cantik gitu. Itulah salah satu juga yang gue bersyukur banget udah diberikan sama Tuhan nih kesempatan-kesempatan yang seperti itu yang memang gue tuh nggak sangka gitu loh. Bener-bener gue bersyukur banget gitu. Wah, top banget. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan. Pasti dong. Amin. Jess, nah apa nih harapan? Ya pasti kan lu juga ada harapan tentunya untuk bisnis itu juga, ya kan, harapannya gimana nih Jess? Dan juga yang penting sebenarnya pariwisata nih, karena pas passion lu pariwisata. Kita bahas pariwisata dulu deh, gimana harapan? Iya, harapan gue nih pastinya pariwisata Indonesia secara keseluruhan ya, karena kan kita punya 5 destinasi prioritas yang juga cantik-cantik juga, walaupun tetap jendelanya adalah Bali ya. Tapi yang lain-lainnya juga harus kita appreciate juga kan, tetap bagus juga. Mudah-mudahan kedepannya sejalannya waktu ini COVID ini bisa berlalu, kita juga bisa tetap konsisten menjaga protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan pariwisata kita segera pulih gitu. Apalagi kan sebentar lagi kan Bali udah mulai membuka pariwisata, turis-turis internasionalnya udah boleh masuk. Tapi kita juga jangan lengah. Itu yang gue harapkan juga, maksudnya orang-orang di Bali, masyarakat yang bisnis di bidang pariwisata juga tetap harus konsisten menjaga protokol kesehatan juga. Karena ini tuh kan kita berlawanan dengan kasat mata yang kita nggak tahu virus bisa datang lagi kapanpun, dan kita bisa dapet cobaan lagi bahkan mungkin yang lebih besar gitu loh. Jadi pasti bakal bagus karena pariwisata ke depan juga cleanness. Sekarang kan banyak kesehatan yang standarnya lebih tinggi wajib banget standar lebih tinggi, dan CHSE kalau nggak salah ya. CHSE benar itu di Kementerian Pariwisata itu wajib banget. Jadi harus standar itu tuh berarti Indonesia mudah-mudahan bisa bersaing juga dengan yang lain-lainnya, karena kita punya pulau-pulau yang cantik-cantik, pantai, sawah, gunung yang juga cantik-cantik semua. Jadi itu optimis banget, tetap semangat. Istilahnya tuh badai pasti berlalu walaupun sulit ya. Sekalipun gue pun juga
tetap mengalami, semua ngalamin lah. Namanya juga manusia kan, nggak ada yang sempurna. Betul. Juga kita ngalamin juga semua. Jadi mudah-mudahan badai ini akan berlalu nantinya gitu. Itu untuk pariwisata. Kalau untuk bisnis, Itu dia, more to see. Ya tadi more to see, mudah-mudahan juga bisa tetap menjalankan culture diplomasi, wasra diplomasi. Udah kangen nih ke show-show lagi Iya, ya? udah kangen show-show lagi, udah kangen mengumandangkan lagu-lagu Indonesia di dalam show-show gue untuk masyarakat internasional. Udah kangen juga sama apresiasi mereka yang tulus dan benar-benar cinta akan desain-desain gue, produk Indonesia. Itu gue sangat-sangat kangen banget, dan nanti ke depannya setelah ini udah baik ya, mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bisa lebih terbuka lagi untuk menjalankan misi wasra diplomasi ini keliling-keliling lagi gitu. Amin. Kalau harapan lu untuk pemerintah nih? Nah, itu dia Bi. Iya, buat pemerintah juga. Iya nih, pemerintah dalam hal ini tuh sangat-sangat penting karena sebenarnya wasra diplomasi ini atau yang gue kerjakan ini kan sebenarnya searah dengan visi misi pemerintah juga ya. Maksudnya kita selaras ya. Selaras banget. Jadi kan gue kan sebagai yang memang punya bakat ini membantu memperkuat lagi Indonesia, membuat brand awareness Indonesia sebagai semakin kuat lagi dengan wasra diplomasi ini. Jadi ya mudah-mudahan lah pemerintah kasih kemudahan, habis itu berikan jalan yang lebar dan kurangi birokrasi. Terus kalau lagi masa COVID begini dan ke depan rasanya semua tuh udah berubah menjadi digitalized kan, Jadi maksudnya pemerintah lebih banyak lagi buat platform-platform yang memudahkan kita untuk berkarya dan bisa setara sama yang lain gitu loh. Salah satunya yang gue udah rasakan platform yang bagus itu dari Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir. Itu Pak Erick juga sangat buat platform yang bagus untuk kita nih, para desainer, para pelaku UKM tuh bagus. Nah, mudah-mudahan ada banyak Pak Erick Thohir lainnya yang mendengar kita nih, yang sebenarnya kita nih dengan jiwa raga kan itu kan bener-bener pure modal kita sendiri, Bi. Ini kan dengan spirit kita Indonesia aja kita mengobarkan ini gitu loh. Nah, mudah-mudahan ada banyak instansi ataukah dari pemerintah utamanya yang membantu kami nih, membantu aku, membantu Mortusi untuk bisa lebih lancar, dan yang pasti pemerintah juga harus appreciate akan karya anak bangsa, ya kan? Habis itu mendukung lah gitu, memberikan jalan gitu loh. Selain memang kita di dunia industri kreatif kan salah satunya kan Ruby juga kan di bidang hobi ini, di sineas ya, itu kan juga salah satu bentuk kreativitas karena itu juga merupakan culture diplomasi kayak kita kayak gini. Jadi contoh-contohnya yang kayak kita ini yang punya hati yang tulus dan kita punya spirit juga. Ayo dong pemerintah support kita gitu loh, kasih jalan yang luas, dipermudah gitu kan, dengan kekuatan negara kita yang ada ini, ayo dong kita juga dibantu gitu. Mudah-mudahan sih, amin harusnya ya. Iya, amin. Des, satu buah pertanyaan terakhir, Des. Saya lihat lu tuh berapi-api gitu loh, maksudnya passionnya tuh membara. Gitu. Apa sih rahasia suksesnya? Gimana lu di balik apa yang lo lakukan, apa yang membuat dasarnya nih apa? Jadi bagaimana nih tips sukses itu bisa dibagikan juga kan? Karena banyak juga kan pengusaha-pengusaha yang kena dampak. Mungkin Jessica bisa menginspirasi. Silakan, Jess. Iya, khususnya untuk sekarang ya generasi muda ya, generasi penerus ya. Iya, benar banget. Karena ini penting banget karena kayaknya ya semakin kesini tuh kan kita nggak pungkiri ada globalisasi ya, misalnya banyak budaya-budaya Korea ya, something yang penyanyi-penyanyi yang boy band, girls band itu kan booming banget dan itu kan masuk juga ke Indonesia dan budaya-budaya lainnya. Kita memang nggak bisa menutup pergerakan globalisasi yang begitu cepat, tapi kita juga sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita harus punya jati diri kita sendiri. Jadi maksudnya arus boleh diikutin untuk kita lebih maju, berkembang kita open mind, tapi kita juga harus punya konsep sendiri. Nah ini tuh gue sangat aplikasikan di Mortusi ini gitu. Jadi desain gue kan batik, tapi batik gue kan kontemporer kan. Dengan siluet yang cuttingan yang unik, dengan coloring juga yang ngikutin zaman juga. Biasanya gue akan tentukan itu mengikuti dari budaya si negara-negaranya gitu. Jadi karakter-karakternya. Jadi gue
tetap ada batik yang klasik, yang coklat, yang Iya. warna putih, hitam Iya. putih tetap Iya. ada, tapi gue juga tetap membuka diri untuk globalisasi. Dipadu. Jadi makanya lah di situ ada kombinasi. Iya. Nah, itu juga prinsip-prinsip dasar yang harus pesan gue nih untuk teman-teman generasi penerus nanti, Iya. itu kita jangan sampean terbawa arus yang terlalu ke internasional itu, tapi kita lupa akan tanah kita ini, budaya kita Budaya ini, ini gitu loh, culture kita ini. kultur kita ini, sedangkan itu yang menjadi kita tuh kuat gitu, karena kalau nggak kita sesama kita yang saling menguatkan, Siapa lagi ya? siapa lagi? Nggak ada orang lain, nggak akan mungkin orang lain yang akan lebih menguatkan kita selain diri kita. Gini, kita harus jadi kayak sapu lidi. Yes. Sapu lidi akan bisa nyapu dengan kencang bersama. kalau bersama. Kalau sendiri dia nggak akan bisa gitu. Itu Yes, filosofi yes, juga. filosofi. Pesan buat teman-teman generasi berikutnya, karena kan udah gadget, udah sosmed, udah borderless banget Iya, ya. iya, Itu harus juga dipakai secara bijak juga. Iya. Nah, itu juga. Nah, salah satu tipsnya, Bi, karena dengan adanya banyak lini bisnis, banyak banget yang pengen ngerjain kopi, pengen ngerjain Ini, bikin apalagi ini kan banyak banget ya generasi sekarang ataupun Iya. yang ke depan mungkin akan banyak banget dapat inputan ya. Nah, yang paling pertama itu pesenku nih, tipsku nih ya yang aku Iya, jalanin nih ya iya. dengan Mortus ini dulunya waktu aku masih remaja banget ya. Iya. Kita tuh harus tahu dulu bakat yang diberikan dulu nih, karunia yang diberikan dulu sama Tuhan. Oke, berarti aku bakatnya kayaknya aku ini deh. Apa gitu ya? Misalnya waktu dulu aku bakatku lukis gitu Iya, kan. iya. Oke, berarti aku kayaknya ini deh, seneng deh dilukis. Terus habis itu ikut les di museum sama pelukisnya langsung. Iya. Di situ mulai menjurus-menjurus, sukanya berarti anatomi, sukanya flowers segala macam. Menjurus-jurus lagi. Jadi ketahuilah dulu bakat yang kita miliki. Bakatnya apa ya? Setelah kita tahu bakat yang kita miliki, kita harus niatin itu, jalankan itu dengan passion kita. Yes. Kita jalankan itu, mau ada badai, mau ada angin, mau gimana, kita coba jalanin aja dulu, sabar. Setelah udah ketemu, baru kita kembangkan. Baru Kembangkan yang lain-lainnya. Iya. Kembangkan dari Dari yang bakatnya dulu dari ya? bakat Dari itu bakatnya, justru. iya. Misalnya ya expand. Misalnya dari yang online nanti cobain untuk show langsung. Misalnya kalau kopi dari yang online dulu, nanti ya coba nanti bikin langsung. Misalnya ada event apa something ya, Yes. coba langsung kembangkan dengan segala macam cara sih. Bisa. Itu ya. Makanya Itu. nih passionnya Jessica kuat banget. Tadi kunci rahasianya itu ya. Jadi harus ketahui dulu Yes. minatnya apa, karena orang tuh sekarang anak-anak tuh teman-teman generasi ini yang sekarang ya, Iya. yang Z ini ya, kayaknya tuh ini mau dikerjain, nanti 1 bulan Gampang lagi, terpengaruh gitu ya. 1 bulan lagi dia berubah lagi berubah, Iya. jadi tuh nggak fokus gitu, dan itu bukan belum tentu itu menjadi minatnya yang sebenarnya. Makanya yang penting tuh tahu minat, Iya. habis itu setelah tahu tuh fokus, Iya. niatin, terus ya kembangkan gitu. Itu dia ya. Itu Wah, sih. keren banget Jess. Amin. Wah, Jess, thank you so much ya udah berbagi. Sama-sama, Bi. Sukses ya Jessica ya. Amin. Wah, pokoknya ilmunya keren banget, sangat menginspirasi. Pokoknya Amin. buat Mortusi, all the best. Amin. Berkarya Bi. Doain, terus. Bi, ya. All the best. Oke teman-teman, nah ini seru banget nih bincang-bincang saya bersama Jessica Mortusi. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nanti bisa follow langsung Jessica ya. Jessica Mortusi. Iya, Jessie Mortusi Jessie Instagramnya, Mortusi. sama kalau official Mortusi IG. Yes, nanti ada di Mortusi sini IG. langsung. Yes. Oke. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Bye-bye. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.